Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Salam sejahtera untuk sahabat semua dimanapun berada. Sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam episode hikmah dalam kisah. Kali ini kita masuk di episode kisah yang ke-12. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Episode ini mengangkat sebuah kisah yang berkaitan dengan penyesalan seorang hamba Allah ketika menghadapi kematian atau ajalnya. Sebelumnya, saya sapa dulu bagi yang baru bergabung di channel Wise Tech ini. Selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan gambar loncengnya, agar tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel ini. Sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Munafikun, surat nomor 63, ayat yang ke-10, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Firman Allah ini menggambarkan betapa penyesalan akan menghampiri kita kalau kita mendekati kematian atau ajal kita. Jangankan orang yang tidak baik, orang baik saja juga menyesal. Dia menyesali kenapa kurang dalam hal bersedekah. Dia juga menyesal mengapa kurang dalam hal beramal soleh. Orang yang sudah bersedekah dan sudah beramal soleh saja menyesal ketika ajal menjemputnya. Apalah lagi dengan orang-orang yang kurang bahkan tidak bersedekah dan beramal soleh. Maka tentu penyesalannya akan menjadi luar biasa. Sungguh-sungguh sangat menyesal. Sebagaimana kisah seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia mendahului Nabi ini. Seperti yang telah biasa dilakukannya. Ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenazahnya sampai ke kuburan. Dan pada saat pulangnya, disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga almarhum, supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah berkata, tidakkah almarhum mengucapkan wasiat sebelum wafatnya? Istrinya menjawab, saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya, yang tersengal-sengal menjelang ajal. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang dikatakannya? Saya tidak tahu, ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati? Ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut? Cuma, ucapannya memang sulit dipahami. Lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong. Bagaimana bunyinya? Desak Rasulullah kepada istri dari almarhum. Istri yang setia itu pun menjawab, suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya, hanya itulah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu igauan dalam keadaan tidak sadar? Ataukah pesan-pesan yang tidak selesai? Tanya istri almarhum kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah bersabda, sungguh yang diucapkan suamimu itu tidak keliru. Ujar Rasulullah. Kisahnya begini, pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta itu tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Tatkala hendak menghembuskan nafas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya itu. Lalu ia pun berkata, andaikan lebih panjang lagi. Maksudnya, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lebih besar pula.
Ucapan lainnya ya Rasulullah, tanya sang istri mulai tertarik. Nabi pun menjawab, adapun ucapannya yang kedua, itu dikatakannya tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil. Lelaki tua itu hampir mati kedinginan. Kebetulan suamimu membawa sebuah mantel baru. Selain yang dipakainya, maka ia mencopot mantelnya yang lama, lalu diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, yakni menjelang ajalnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya itu sehingga ia pun menyesal dan berkata, coba andaikan yang masih baru yang kuberikan kepadanya dan bukan mantelku yang lama. Pasti pahalaku jauh lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian, ucapannya yang ketiga, apa maksudnya, ya Rasulullah? Tanya sang istri makin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, ingatkan kamu pada suatu ketika, suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti, yang telah dicampur dengan daging. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musyafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong, yang sebelah diberikan kepada musyafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan nazak, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, kalau aku tahu begini hasilnya, musyafir itu tidak hanya kuberi separoh. Sebab andai kata semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti ganjaranku akan berlipat ganda. Memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya, apabila kita berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Lantaran segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya jika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itu Allah mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Bahwa kesempatan berbuat amal kebaikan yang datang kepada kita, janganlah disia-siakan. Karena belum tentu kesempatan berbuat amal kebaikan itu kita dapatkan lagi. Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah. Ketika seseorang yang telah berbuat baik di masa hidupnya, dia masih menyesal ketika maut menghampirinya. Tentu, penyesalan yang lebih besar pasti akan dialami oleh orang-orang yang semasa hidupnya sedikit atau bahkan tidak melakukan amal kebaikan di hadapan Allah. Karenanya janganlah kita menjadi orang yang menyesal ketika bertemu dengan ajal kita karena sedikitnya amal kebaikan kita. Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun, surat 63, ayat 10, yang mengingatkan kita agar tidak menyesal lantaran kita kurang bersedekah dan kurang beramal kebaikan. Di dalam ayat itu Allah berfirman yang artinya, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata, sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang beramal soleh. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu bisa menjadi hamba-Nya yang bersyukur, dan yang senantiasa berbuat amal kebaikan yang tidak sekadarnya, tetapi mampu berbuat amal kebaikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.